Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen sumatif mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 6 SD. Bab 1 dengan judul bagaimana tubuh kita bergerak dengan topik rangka, sendi, dan otot. Selamat belajar dan tetap semangat. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu disebut A. Sistem pergerakan, B. Sistem saraf, C. Sistem pencernaan, dan D. Sistem replika. Jawaban yang benar adalah B, yaitu sistem saraf. Berikutnya soal yang kedua. Di bawah ini merupakan fungsi dari kerangka tulang kecuali A. Memberikan bentuk pada tubuh manusia, B. Menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh, C. Melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh, dan D. Membuat tulang-tulang kita bisa bergerak. Jawaban yang benar adalah D, yaitu membuat tulang-tulang kita bisa bergerak, karena ini bukan merupakan fungsi dari kerangka tulang. Selanjutnya soal yang ketiga. Bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu disebut titik-titik. A. Otot, B. Sendi, C. Kerangka, dan D. Tulang. Jawaban yang benar adalah A, yaitu disebut otot. Soal berikutnya, bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh disebut titik-titik. A. Otot, B. Sendi, C. Saraf, dan D. Tulang. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tulang. Selanjutnya soal yang kelima. Tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak disebut titik-titik. A. Otot, B. Sendi, C. Kerangka, dan D. Tulang. Jawaban yang benar adalah B, yaitu disebut dengan sendi. Berikutnya soal yang keenam. Tubuh kalian bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Saat kalian berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagian yang terasa tegang tersebut merupakan titik-titik. A. Otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak, B. Saraf yang mengendalikan gerakan tubuh, C. Sendi yang menjadi penggerak tubuh, dan D. Bagian tubuh yang sangat keras. Jawaban yang benar adalah A, yaitu bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Berikutnya soal yang ketujuh. Di bawah ini merupakan sifat-sifat dari otot kecuali A. Kontraktilitas, B. Ekstensibilitas, C. Efektivitas, dan D. Elastisitas. Jawaban yang benar adalah C, yaitu efektivitas. Karena efektivitas bukan merupakan sifat-sifat dari otot. Berikutnya soal yang ke-8. Ekstensibilitas merupakan salah satu dari sifat otot. Maksud dari ekstensibilitas tersebut adalah A. Otot bisa memendek ketika kontraksi, B. Otot bisa memanjang ketika relaksasi, C. Otot bisa kembali ke ukuran semula, dan D. Otot bisa membesar ketika berinteraksi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu maksud dari ekstensibilitas adalah otot bisa memanjang ketika relaksasi. Berikutnya soal yang ke-9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. 2. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. 3. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. 4.
Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau menyempit secara otomatis tanpa kita perintahkan. Jenis otot yang benar berdasarkan pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Jenis otot polos, B. Jenis otot lurik, C. Jenis otot jantung, dan D. Jenis otot sendi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu berdasarkan pernyataan tersebut jenis otot itu adalah jenis otot polos. Berikutnya soal yang ke-10. Otot lurik merupakan salah satu jenis otot pada tubuh manusia. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari otot lurik adalah A. Bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. B. Bentuknya serabut seperti serabut kabel. C. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. D. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu yang merupakan ciri-ciri otot lurik adalah bentuknya serabut seperti serabut kabel. Selanjutnya soal yang ke-11. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar salah satu jenis otot, yaitu otot titik-titik. A. Polos, B. Lurik, C. Jantung, dan D. sendi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu gambar tersebut merupakan gambar salah satu jenis otot, yaitu otot jantung. Berikutnya soal yang ke-12. Di bawah ini merupakan macam-macam sendi berdasarkan arah gerakan, kecuali A. Sendi putar dan sendi gulung, B. Sendi pelana dan sendi peluru, C. Sendi engsel dan sendi geser, dan D. Sendi otot dan sendi gerak. Jawaban yang benar adalah D, yaitu sendi otot dan sendi gerak. Karena ini tidak termasuk macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ke-13. Sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah hanya dapat diluruskan atau ditekuk disebut dengan sendi titik-titik. A. Sendi putar, B. Sendi engsel, C. Sendi peluru, dan D. Sendi otot. Jawaban yang benar adalah B, bahwa sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah adalah sendi engsel. Berikutnya soal yang ke-14. Sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang pinggul dengan tulang paha, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang tangan disebut dengan sendi titik-titik. A. Sendi gerak, B. Sendi putar, C. Sendi peluru, dan D. Sendi engsel. Jawaban yang benar adalah C, yaitu disebut dengan sendi peluru. Berikutnya soal yang ke-15. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar dari sendi titik. A. Sendi pelana, B. Sendi peluru, C. Sendi engsel, dan D. Sendi putar. Jawaban yang benar adalah A, bahwa gambar tersebut merupakan gambar dari sendi pelana. Soal berikutnya, sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Sendi ini terdapat pada titik-titik. A. Tulang paha dan betis, B. Tulang leher dan tengkorak, C. Pergelangan tangan dan sendi ruas jari, D. Lutut dan siku. Jawaban yang benar adalah B, bahwa sendi putar terdapat pada tulang leher dan tulang tengkorak. Berikutnya soal yang ke-17. Kedua bagian tulang baik di atas dan di bawah dalam rongga mulut disebut dengan tulang titik-titik. A. Tulang dagu, B. Tulang mulut, C. Tulang pelipis, dan D. Tulang rahang. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tulang rahang. Berikutnya soal yang ke-18. Dalam bergerak, gerakan tangan dan kaki kita bisa menjadi lentur, sehingga kita bisa menggenggam dan bergerak dengan baik dan leluasa. Hal ini bisa terjadi karena pada alat gerak kita terdapat titik-titik.
A. Otot, B. Sendi, C. Tulang, dan D. syaraf. Jawaban yang benar adalah B, bahwa hal ini bisa terjadi karena adanya sendi pada alat gerak. Berikutnya soal yang ke-19. Perhatikan gambar sendi-sendi di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, di bawah ini yang merupakan gambar sendi engsel adalah titik-titik. Jawaban yang benar adalah gambar D, karena gambar D ini merupakan gambar dari sendi engsel. Berikutnya soal yang ke-20. Bagian dari rangka yang melindungi paru-paru dan jantung adalah titik-titik. A. Tulang tengkorak, B. Tulang belakang, C. Tulang rusuk, dan D. Tulang panggul. Jawaban yang benar adalah C, bahwa bagian dari rangka yang melindungi paru-paru dan jantung adalah tulang rusuk. Demikian video pembelajaran singkat kita, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.